Pertarungan panas Pilkada DKI Jakarta hampir dipastikan menyisakan dua pasangan yang kembali akan bertarung memenangkan suara warga Jakarta. Ahok Jarot, Anies Sandi menjadi dua kandidat yang akan melenggang ke putaran kedua berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Apa evaluasi dan catatan Pilkada DKI Jakarta putaran pertama kita bahas di Editorial View hari ini. Dan telah hadir bersama saya di Studio 2 CNN Indonesia, koresponden senior CNN Indonesia Alvito Dienova Ginting. Selamat sore Bang Vito. Selamat sore Vira. Hasilnya apakah cukup mengejutkan? Tampaknya tidak ya, karena sejumlah hasil survei sudah menunjukkan hasil seperti ini. Yang paling pertama dicatat oleh CNN Indonesia adalah tingkat pemilih yang lumayan tinggi ya dibandingkan tahun 2012. Angkanya naik sekitar 10 persenan. Dari 65 ke angka 70 di antara 73 sampai 75 begitu ya. Dan ini merupakan suatu kejutan lah di saat banyak sekali orang yang menyaksikan pemilu ini akan berjalan dengan lancar. Karena dramanya terlalu banyak kan, kita lihat dari awal. Begitu juga hembusan isu negatif campaign dan lain sebagainya itu bergerak agak tidak terkendali, tapi pada akhirnya publik Jakarta kembali lagi adalah representasi yang baik bagi demokrasi di Indonesia gitu ya. Tapi tadi catatan terakhir dari koresponden kita yang memantau tabulasi suara di Bidakara, angka golput juga cukup tinggi, angka lebih dari 20%. Lebih dari 20%, tapi kalau dibanding daerah-daerah lain kan angkanya rata-rata 30%, di atas 30% di seluruh Indonesia ya. Jadi ini merupakan satu ya bukan lompatan, tapi paling tidak ada perbaikan lah gitu ya. Ada kesadaran yang lebih tinggi untuk nyoblos. Mudah-mudahan kalau misalnya dilihat dari tren di 2012 karena ada dua putaran, di 2012 itu 65% di putaran pertama dan 68% di putaran kedua. Mudah-mudahan bisa naik lagi di putaran kedua nanti. Oke, kita membacanya seperti itu. Yang menarik adalah dua kandidat yang sudah diprediksi sejak awal. Trennya memang Agus sempat di awal tinggi tapi kemudian turun, dan dua pasangan ini nanti akan melaju ke putaran kedua. Anda melihatnya pertarungannya akan semakin panas atau ini akan seperti apa? Ya pasti kalau misalnya sudah dua pasang kita akan siap-siap ya, ini main panjang pertama karena sudah lelah biasanya, ya ini kan udah lelah ya perjalanan panjang, terus harus bertarung lagi, kemudian mungkin akan terbawa suasana hati, yang jelas ginilah. Kita berharap CNN Indonesia nggak boleh mencatat banyakkan bapernya daripada kerja nyatanya gitu ya, tim sukses ini. Tapi kita akan lihat bersama angka yang diperebutkan itu adalah angka 17% kan ya. Nah apakah angka 17% ini orang banyak mengatakan oh pasti akan lari ke nomor 3 karena sama-sama bukan Ahok begitu. Tapi ya ini adalah demokrasi, dan demokrasi nggak pernah bisa ditebak sebelumnya dengan angka 100% gitu. Karena itu kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Yang menarik juga adalah kita akan melihat Vira bagaimana kemudian pola sosialisasi yang akan dipakai oleh kedua pasangan calon yang akan bertarung nomor urut 2, Ahok dan Jarot serta Anies dan Sandi, karena nomor 2, 3 udah tidak relevan lagi sekarang ya. Kita akan lihat pola sosialisasinya seperti apa, karena katanya tidak akan ada kampanye nanti. Ketua KPU DKI sudah memastikan itu. Apakah juga penting sebelum kita berbicara mengenai bagaimana meraup suara, memenangkan hati warga Jakarta untuk putaran kedua, apakah penting juga saat ini mereka untuk meminang terlebih dahulu partai-partai pengusung Agus, sehingga kemudian apakah suaranya itu konversi 17% bisa langsung ditarik otomatis? Iya, ini juga menarik untuk kita cermati. Apakah kemudian akan ada semacam pergerakan dari partai politik begitu ya? Karena ini juga menjadi rangkaian yang menarik dalam kontes menuju ke putaran 2. Apakah kemudian mempengaruhi secara signifikan kalau CNN melihat kemarin dari catatan yang kita lakukan peliputan di lapangan, tokoh justru lebih berpengaruh daripada partainya kayaknya begitu ya. Mesin partai bekerja betul, tapi tokoh yang hadir itu memberikan kontribusi yang lumayan gitu ya. Nah apakah kemudian ini akan bergerak, kita akan lihat. Tapi yang jelas sekali lagi harus ada rule of the game yang clear, karena tidak ada kampanye terbuka katanya. Apakah model karena ini akan terlibat juga di dalamnya media, karena media pasti akan memberitakan kan. Ahok berposisi sebagai gubernur DKI,
otomatis ada kegiatan setiap hari lah. Apalagi saat ini banjir, Ya, otomatis gubernur setiap hari dicari. Basuki Cahayapurnama akan menjadi akan menjadi gubernur seperti biasa. Setiap hari dia datangi warga yang sudah berkumpul di balai kota dan berkomunikasi dengan mereka. Itu kan dipotret dengan sangat baik oleh media sebelum-sebelumnya. Nah, bagaimana dengan pasangan Anies Sandi? Kalau misalnya dia nggak punya ruang seperti itu, harus dikasih ruang juga nggak? Atau seperti apa? Nah, ini harus jelas nih yang harus ditetapkan rule of the game-nya oleh KPU gitu ya. Dan ya ini merupakan catatan kita bersama bahwa kampanye di putaran pertama berjalan dengan baik lah. Walaupun banyak dramanya seperti saya katakan ya, ada isu-isu yang bawa perasaan dan lain sebagainya, tapi berjalan dengan baik. Mudah-mudahan di putaran kedua bisa berjalan dengan baik asal aturannya jelas. Gitu. Oke, berarti media juga harus cerdas, cermat mengamati apa yang terjadi, memberikan porsi seimbang. Itu catatan utama. Yang paling jelas buat kita yang paling penting adalah kita dikasih tahu ini boleh, ini nggak boleh. Karena jangan sampai itu kita interpretasikan sendiri, nanti kita dapat salah. Gitu. Komunikasi itu terbangun tidak? Karena kemarin juga Bang Vito sempat menjadi moderator, kemudian aktif mewakili redaksi kita berkomunikasi dengan KPU. Belum. Untuk sementara. Rules of the game itu sebenarnya sosialisasinya itu sudah... Kan ini kan putaran kedua ya. Kalau putaran pertama saya rasa udah clear lah, lumayan clear karena sifatnya mungkin umum. Nah, putaran kedua karena kita terkejut juga tidak ada kampanye langsung yang dilakukan. Nah, karena itu bentuknya seperti apa nih? Otomatis kan ada dua hal yang akan diberdayakan, sosial media dan media konvensional. Kita termasuk bagian dari media konvensional. Rule of the game-nya seperti apa? Permainannya seperti apa? Itu yang harus dicermati sesungguhnya. Tapi lepas dari semuanya, kita masih menunggu hasil penghitungan ya. Hasil penghitungan yang clear karena biar gimana juga, quick count adalah alat untuk memprediksi yang kita terima sebagai hasil akhir adalah hasil hitungan langsung yang dilakukan oleh KPU. Gitu. Oke. Informasi juga tadi tabulasi juga sudah menyebutkan 98%, hampir bisa dipastikan kemungkinan besar tidak jauh berubah, tapi kita kembali menunggu hasil resmi dari KPU DKI. Saya ingin berbicara lebih fokus lagi mengenai hanya Jakarta saja yang mempunyai aturan berbeda dibandingkan wilayah lain mengenai aturan pemenang 50% plus 1. Kita tanya warga DKI Jakarta apa tanggapan mereka jika pilkada ini harus masuk ke putaran kedua. Kita lihat bersama. Setiap 2 putaran itu pasti pengeluaran kas negara akan lebih banyak keluar sih. Gitu. Jadi saya lebih setuju 1 putaran, tapi peraturan dari KPUD sendiri kan 50% plus 1. Jadi ya kita sebagai masyarakat biasa sih lebih baik ngikutin peraturan KPUD aja. Putaran sebenarnya nggak setuju. Kenapa? Kalau dipikir-pikir karena tambah biaya lagi. Kedua, jadi kadang-kadang orang yang kerja jadi gimana ya? Pokoknya nggak setuju deh. Saya tanya tanggapan Bang Vito dong. Apa nih? Putaran kedua artinya itu hanya mewakili sedikit dari suara masyarakat Jakarta. Ongkos pilkada itu besar, putaran kedua ini artinya ongkosnya akan lebih besar. Pertimbangan yang dipakai oleh MK waktu itu adalah karena Jakarta harus merepresentasi wajah nasional ya. Wajah nasional menggunakan sistem 50% plus 1 karena itu Jakarta harus juga mengacu pada itu. Ya itu debatable sih sebenarnya ya. 1 putaran atau 2 putaran karena Jakarta ini sensitif sekali, mungkin 2 putaran bagi sebagian orang 2 putaran layak. Gitu. Tapi bagi sebagian orang wasting time, wasting money, wasting everything lah 2 putaran itu. Ya kembali lagi kalau misalnya memang keberatan kita bisa mengajukan review kembali kan gitu. Buat saya tidak terlalu bermasalah karena saya bukan orang Jakarta. Sama catatan itu penting buat kita berdua. Tapi karena kita juga beraktivitas di Jakarta, kita Tapi menurut saya beginilah, kalau Jakarta menjadi representasi nasional layaklah untuk 2 putaran supaya dapatnya tuh benar-benar yang terpilih, yang benar-benar pemimpin ideal untuk DKI Jakarta. Krem de la krem yang paling akhir yang didapat begitu, jangan kemudian tanggung gitu ya. Tingkat kekhawatiran partisipasi pemilih kemungkinan akan turun atau tambah meningkat karena hanya tinggal 2. Kemarin karena diuntungkan, Presiden di last minute kemudian mengeluarkan surat keputusan bahwa libur nasional. Kita tapi tidak tahu apakah nanti di putaran kedua hanya DKI Jakarta, kemudian ada putusan serupa juga. Nah, ya itu jadi penting. Tapi menurut saya begini, kok saya agak pesimis bahwa libur nasional itu memberikan kontribusi positif terhadap tingkat pemilih gitu ya. Yang jelas begini, menurut saya
sejauh mana kemudian dua pasang calon yang akan maju ini membuat pemilu ini matters buat publik. Kalau kemarin-kemarin dengan segala drama, ada yang apa namanya yang suka curhat, ada yang merasa terzolimi, ada yang dipotret sebagai yang zolim dan lain sebagainya. Tapi itu strategi politik. Betul, karena itu menurut saya harus jelas nih rule of the game-nya. Kalau enggak, publik nggak akan dapat apa-apa, akan sangat distortif kalau misalnya hanya mengandalkan media sosial, karena media sosial tentu saja tidak diverifikasi dan dikonfirmasi. Media konvensional bermainnya seperti apa. Ini yang kemudian akan membangun agenda kan, yang membangun agenda dan kemudian membuat pilkada putaran kedua ini matters untuk publik Jakarta, gitu. Selama itu bisa dikembangkan, dieksplorasi, dielaborasi, sehingga publik menganggap bahwa memilih menjadi penting. Nah, di putaran pertama itu CNN memotret berbagai isu yang berkembang, membuat euforia untuk memilih itu menjadi matters gitu buat publik. Oke, baik. Terima kasih Bang Vito catatannya. Kita lihat Terima kasih, bagaimana nanti partisipasi pemilih matters or tadi seperti Anda mengatakan, apakah kemudian nanti hasilnya memang pemimpin yang terbaik? Tergantung kepada dua pasang calon. Kita akan melihat dan CNN Indonesia akan mencatat dengan sangat baik, merekam dengan sangat baik dan akan menghadirkannya kepada publik untuk membuat sekali lagi ini penting atau tidak saya datang ke TPS untuk putaran kedua. Oke, ada pesan untuk warga Jakarta untuk tahap kedua nanti? Ya kalau udah dapat 75%, mestinya angkanya harus lebih tinggi dari 75% supaya lebih seru hasilnya. Oke, baik. Terima kasih Bang Vito. Terima kasih.